Alhamdulillah, masyukurillah, rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali dalam pengajian online kali ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa bersilaturahmi untuk membahas mengenai fikih manhaji, al-fiqhul manhaji dalam mazhab Syafi'i ini. Mari kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin bergabung atau mungkin juga banyak yang terkendala karena hari ini kabarnya banyak wilayah yang terkena hujan dan banjir. Mudah-mudahan para kaum muslimin segera dimudahkan dalam mengatasi banjir kali ini. Mari kita baca pelajaran yang sudah kita lanjutkan, pelajaran yang sebelumnya sudah kita mulai, yaitu termasuk salah satu dari perkara yang mewajibkan mandi itu adalah yang ketiga adalah al-wiladatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi daraini amin. Asal itu al-wiladatu. Yang ketiga dari penyebab sesuatu yang menyebabkan mandi itu adalah al-wiladah. Wiladah itu artinya melahirkan. Al-wiladatu wahiyya wad'ul habli, yaitu melahirkan kehamilan. Qad takunul wiladatu wala yaqubu furujul waladi damun. Terkadang terjadi ada kelahiran dan tidak ada darah sama sekali. Fa hukmuha hina idzin hukmul janabati. Seperti itu maka hukumnya adalah hukum janabah. Asalnya apa li ana wa munaqidun min ma'il mar'ati wa ma'ir rajuli. Karena anak itu tercipta dari air mani perempuan dan air mani laki-laki. Wala yakhtaliful hukmu mahma ikhtalafal hamlul al-mawdu'a. Jadi tidak berubah hukumnya selagi walaupun hamil yang memang kita lafa al-hamlu al-mawdu'u ya. Memang kita lafa al-hamlu al-mawdu'u. Selagi hamil itu dilahirkan. Atau jalan melahirkan. Jadi prinsipnya adalah keluarnya air mani itu menyebabkan mandi, dan karena anak itu terbuat dari air mani yang merupakan campuran dari laki-laki dan perempuan, maka tidak berbeda hukumnya. Baik itu sudah berupa ciptaan lain atau masih berupa air mani. Wa idza aqaba khurujul waladi damun, apabila ketika melahirkan dan inilah yang lazim sumia nifasan, maka itu disebut dengan nifas. Wa ta'allaqat bihi ahkamun, dan ketika itu berupa nifas maka akan ada beberapa hukum yang berbeda ya tentunya. Dan ilaika bayanuha, dan insyaallah nanti akan kita bahas. An-nifasu, ya ini baru kita bahas an-nifasu. An-nifasu lughatan al-wiladatu. Nifas lalu itu adalah wiladah, melahirkan. Wa syar'an adamu al-khariju aqibal wiladah. Darah yang keluar mengiringi lahirnya bayi. Wasumya nifasan li'annahu yakhruju aqibah khurujin nafsi. Disebut nifas karena itu keluar mengiringi keluarnya nafas, yaitu badan atau nyawa. Wa yuqalu lil mar'ati nufasa. Dan dikatakan bagi seorang perempuan yang mengalami nifas itu sebagai nufasa. Wa damul ladzi yakhruju asna at-talaq aw ma'a khurujil walad la yu'tabaru daman nifasin.
darah yang keluar dari seorang perempuan yang akan melahirkan, atau yang sering dalam bahasa sekarang itu adalah kontraksi. Tolak itu artinya kan kontraksi, dorongan asalnya itu. Au ma'ah khurujil waladi, atau yang mengiringi keluarnya bayi, itu tidak termasuk darah nifas. Karena dia mendahului keluarnya anak. Padahal yang dinamakan nifas itu adalah darah yang keluar bukan mendahului tapi mengiringi di belakangnya nifas atau di belakangnya melahirkan. Bal tabaru damu fasadin, dan dia dianggap sebagai darah kotor. Jadi yang keluar sebelum melahirkan atau berbarengan dengan melahirkan itu disebut dengan darah kotor. Wa ala dzalika tajibru as-sholatu asna at-talqi walau ra'at ad-dama. Oleh karena itu seorang perempuan yang dalam kondisi kontraksi, belum melahirkan tapi dia sudah kontraksi dan ternyata ada darah, itu dia tetap wajib sholat karena itu belum nifas. Wa idza lam tatamakkan minas sholati wajib qadha. Kalau dia ternyata tidak sempat untuk sholat, ya wajib untuk melakukan qadha. Muddatuhu, masa nifas. Wa aqallu muddatin nifasi lahdatun. Minimum nifas itu adalah 1 tetes atau 1 menit ya. Faqad yamtaddu ayyaman, dan terkadang bisa memanjang sampai berhari-hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Kebanyakan nifas itu adalah 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna. Kebanyakan itu 60, ini menurut mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain yang mengatakan 40. Fama zata 'alaiha fa huwa istihadatun. Kalau ternyata sudah 60 hari masih ada darah, karena itu darah istihadah. Wal aslu fi hadza al-istiqra'. Dalil yang untuk menunjukkan masa nifas ini adalah istiqra'. Jadi istiqra' itu ya mencari hukum dari beberapa kasus yang sudah ada. Kama ulimat fi muddatil haidi, itu juga masa yang diketahui untuk haid, itu juga dari istiqra'. Ma yuhrum bin nifas, ajmal ulama ala anna nifasa kal haidi fi jami' ahkamihi. Para ulama bersepakat bahwa nifas itu hukumnya sama dengan haid di semua hukumnya. Ru'yatud dam hal hamli. Seorang perempuan yang dalam keadaan hamil ternyata melihat darah, itu bagaimana? Idza ra'at al-hamilu daman. Apabila seorang perempuan yang hamil melihat darah, wa balaghat muddatil haidi, dan ternyata masa keluarnya itu kurang daripada masa haid. Waya minimum masa haid itu 1 hari, waya yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Walam yatajawaz aktsara muddatil haidi, dan tidak melewati kebanyakan masa haid. Waya khamsata asyara yauman, itu 15 hari, bila yaliha kelawan dengan malamnya. Oh, tubiro hadat damu haidun alal adhar, maka darah ini dianggap sebagai darah haid. Pada da'a as-sholat wasoma wa kullama yahrumu alal haidi. Kemudian ya karena dia itu dalam keadaan haid, ya dia harus meninggalkan sholat, puasa, dan apa-apa yang diharapkan saat haid. Amma idza kana damul ladzi ra'at aqalla min muddatil haidi, apabila darah yang dilihatnya itu ternyata lebih sedikit dari masa haid, au aksara min muddati aktsari, atau lebih banyak daripada masa paling banyak yang haid, atau biral aqallu, maka yang dianggap adalah yang terkecil. Waza itu tak damu istihadatin, adapun yang tambah itu adalah dianggap sebagai darah istihadah. Wa akhadahu mahu min haidus sholati wa ghairiha, dan orang tadi itu harus melihat hukumnya haid, mengambil hukumnya haid, dan baik dalam masalah meninggalkan sholat dan lain-lainnya. Waqila ad-damu allati tarahul mar'atu al-hamilu yu'tabaru dama istihadatin. Ada yang mengatakan bahwa darah yang dilihat oleh seorang perempuan yang hamil itu dianggap sebagai darah istihadah, mutlaqan, dengan mutlak. Kaifakana, dalam bentuk apapun, walaisa dama haidin, dan bukan termasuk darah haid.
Dan alhamdulillah yasuddu makhrajal haidi. Karena orang hamil menurut pendapat ini menutupi jalan keluarnya haid. Wa al-ghalibul aktsaru. Ini adalah yang paling masyhur dan yang paling banyak. Wa haidul mar'ati athna al-hamli. Adapun haidnya perempuan di tengah-tengah hamil, illam yakun mumtani'an. Apabila dia itu tidak seorang yang tidak mau dikumpuli ya, bahwa nadirun jiddan, itu termasuk perkara yang langka. Lalu muddatul hamli, masa hamil. Aqallu muddatul hamli sittata asyhur. Minimum waktu hamil itu ada 6 bulan. Minal ayataini al-karimati, dari ayat yang dalilnya 2 ayat ini. Yang pertama itu qauluhu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamilnya begitu juga disapihnya setelah selesai dikasih susu salah sunnah syarat itu 30 hari. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah wa fisaluhu fi amaini. Adapun fisalnya yaitu selesai hamilnya tadi itu dianggap sebagai 2 tahun. Yaitu dari dari ketika dia maksudnya Fatum itu disapih itu umur 2 tahun. Fa in kanat muddat majmu'ul hamli barodoi salatina syahrun. Apabila masa hamil dan rodho itu dijumlah ternyata 30 hari. Wa kanat muddatur rodoi wahdahu amaini. Dan masa rodho sendiri itu 2 tahun. Maka kanat muddatul hamli sitata asyhur. Maka jadilah bahwa masa minimum seorang hamil itu adalah 6 bulan. Wa ya aqallu muddati, itu termasuk masa yang paling pendek. Fa idza ja'atil mar'atu bi waladin ba'da zawaji bi aqalla min 7 asyhur fa hiya wa hayyun. La yathbutu nasabuhu li abihi. Apabila seorang perempuan itu melahirkan seorang anak setelah menikah dengan luas sedikit dari 6 bulan dan itu hidup, maka tidak bisa dinisbatkan ke dalam ayahnya, karena bisa dipastikan dia itu artinya begini, ada orang hamil ternyata dia itu belum 6 bulan sudah melahirkan, ini bisa dipastikan bahwa anaknya itu anak zina, bukan anak bapaknya. Inilah orang mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau ada kecelakaan makanya harus segera dinikahkan sebelum melebihi 6 bulan tadi, atau sebelum melewati 6 bulan ya, benar ya, hamilnya kalau nggak sampai melewati 6 bulan. Jadi nikah terus belum ada 6 bulan sudah lahir, nah, itu tidak termasuk anaknya, anak bapaknya. Walibuha, adapun umumnya ataupun kebanyakan daripada masa ini pas itu walibu muddatul hamli, bukan masa hamil ya. Adapun kebanyakan masa hamil itu tis'atu asyhurin, itu 9 bulan. Akhdan min waqil hal, mengambil dari kenyataan. Fa in na'amatal nisa'i yalidna ba'da bad'il hamli bi tis'ati asyhur. Karena umumnya perempuan itu dia lahir setelah 6 bulan dari dia melahirkan yang pertama. Au yazitu ala dalika ayaman qalilah au yangkus, atau dia nambahi beberapa hari atau kurang beberapa hari, itu bisa ditoleransi. Jadi serba mungkin. Aksaruha, adapun masa yang paling banyak bagi nifas itu adalah aksaru muddatul hamil, masa yang paling banyak dari hamil itu Indal Syafi'i arba'un sinin. Jadi maksimum masa hamil itu 4 bulan. Oleh karena itu kalau ada orang perempuan dicerai suaminya, lalu dia iddah lama, atau dia sudah selesai iddah, tahu-tahu hamil. Nah itu apabila jarak antara perceraian dengan hamilnya itu masih dalam rentang 4 tahun, maka itu termasuk anak suami yang terakhir. Waya mudatun illam takun mumtani'atan fa ya nadirun ya. Ini termasuk masa yang nadir, yang langka menurut mu'alif dikritik ya. Walakin hatta qaul, tapi itu terjadi. Waqat bil fi'li, dan
sudah terjadi dengan kenyataan. Walau ya, dan pada berlandaskan kepada kenyataan inilah Bana Syafi'i rahimahullahu qaulah. Lalu Imam Syafi'i itu menerapkan ataupun melandaskan pendapat. Jadi itu kemudian yang keempat adalah hamil udah ya, kemudian hamil dengan wiladah. Al-mautu yang menyebabkan mandi juga itu adalah kematian. Idza matal muslimu wajib 'alal muslimin taghsiluhu. Kalau ada seorang yang muslim itu meninggal, maka kepada orang muslim wajib melaksanakan memandikan. Bahwa wajibun kifai itu wajib kifai. Idza qama bil ba'du min aqribaihi aw ghairihi saqata talabu anil akhirin. Apabila beberapa orang itu dari kerabat mayat itu dia masih ada, atau dia membawa satu permintaan anil akhir saqata talabu anil akhirin. Kemudian ada yang melaksanakan, maka itu sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Idza qamal ba'du min aqribai, apa saudaranya sudah ada yang melaksanakan atau orang lain juga boleh, maka sudah tidak wajib lagi. Wa idza lam yakum bihi ahadun athimal jami'. Kalau tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya. Wa tajibu niyatul ghusli alal ghasil, dan wajib niat mandi pada mayat ini diwajibkan kepada orang yang mandi. Bahada fi ghairi syahid, ini kecuali di dalam mati syahid. Mati syahid yang dunia akhirat, syahid yang meninggal dalam peperangan. Amma syahidu fa innahu la yughassal. Adapun seorang syahid itu tidak dimandikan. Wa sayati tafsilul ahkamil mayyiti fi bahdil jaraizi. Dan insyaallah akan datang pembahasan hukum mayit di bab janaiz. Wa dalilu wujubi ghuslil mayyit, adapun dalil wajibnya memandikan mayat itu marwahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah qala fil muhrimi, beliau berkata kepada orang yang muhrim, alladzi waqasat gunaqatuhu, yang dia itu ditahan oleh ontanya, irsilu bima'in wasidrin, yang diamat dijatuhkan dari, bukan dijatuhkan ya, waqasat itu artinya ditendang atau diserang lah, diserang oleh ontanya. Beliau mengatakan mandikan bima'in dengan air wasidrin dan daun bidara. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tsaniyan al-ghusl mandub. Demikian saya kira pengkajian mengenai salah satu kewajiban mandi itu tadi, yaitu ada wiladah, melahirkan, kemudian nifas termasuk ya, kemudian mati ya, melahirkan lalu mati. Jadi itu yang menyebabkan mandi. Dan kemudian juga tadi dibahas mengenai masa hamil, karena ada kaitannya dengan wiladah tadi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau barangkali ada yang bertanya, nggak banyak orangnya.